Saat putriku selesai ujian, aku memutuskan untuk bercerai. Di hari putriku menyelesaikan ujian tulis berbasis komputer, UTBK, aku memutuskan untuk bercerai. Saat keluar dari lokasi ujian, putriku dan aku berpelukan erat sambil menangis. Putri menangis untuk semua kerja keras dan masa mudanya yang telah berlalu, sementara aku menangis untuk semua ketidakadilan dan sakit hati yang kupendam selama bertahun-tahun. Suamiku, Baskara, berkata bahwa ia telah memesan sebuah ruangan VIP besar di restoran dan mengundang seluruh keluarga besar dari kedua belah pihak untuk merayakan kelulusan putri. Bagus sekali. Setidaknya aku tidak perlu repot-repot memberitahu mereka satu persatu. Aku menunggu putri di depan lokasi ujian. Gaun indah dan sepatu hak tinggi yang sudah lama tak kukenakan terasa canggung. Di satu tangan, aku memegang seikat bunga matahari, dan di tangan lain, aku membuka payung untuk berlindung dari terik matahari. Pagi tadi saat aku hendak berangkat, Baskara melirikku sekilas lalu mencibir, "Lagi main drama?" "Ya." Aku sudah terbiasa dengan sikapnya itu. Baginya, menciptakan momen spesial atau sebuah seremoni adalah hal yang tak berarti dan buang-buang waktu. Sepiring nasi hangat dan semangkuk sup jauh lebih praktis di matanya. Kamu kan seharian di rumah saja, makanya pikiranmu aneh-aneh. Memangnya seremoni bisa bikin kenyang? Kalau terus-terusan romantis begitu, bisa-bisa mati kelaparan, katanya, lalu menambahkan dengan malas, jangan bangunkan aku pagi-pagi hanya untuk minta antar ke lokasi ujian. Kami memang tidak akan pernah berada di frekuensi yang sama. Aku bangun jam 6 pagi, lari pagi di taman, lalu pulang untuk memasak bubur ayam kesukaannya. Saat bubur sudah cukup hangat, ia baru akan bangun. Dulu, aku bahkan membuatkan susu kedelai segar untuknya, tetapi ia mengeluh suara blender mengganggu tidurnya, jadi aku berhenti. Sebagai gantinya, aku pergi ke toko di blok sebelah untuk membeli susu kedelai yang masih baru. Saat aku pulang, ia biasanya baru bangun dengan wajah linglung. Sambil menatap ponselnya, ia bolak-balik ke kamar mandi, lalu mengeluh saat keramas sambil membungkuk di wastafel. Kenapa tidak diganti saja dengan keran yang bisa ditarik? Kepalaku selalu terbentur, keluhnya setiap kali. Setelah selesai, ia sarapan sambil mendengarkan berita dari ponselnya, lalu berangkat kerja. Kami tinggal serumah, tapi hampir tidak pernah makan bersama, tidur bersama, atau bangun di waktu yang sama. Aku selalu mengekor di belakangnya, memakan sisa makanannya, membersihkan kamar mandi, dan merapikan dapur yang berantakan. Sinar matahari siang itu terasa menyilaukan. Aku bersembunyi lebih dalam di bawah naungan payung. Putri berlari keluar dari gerbang dan menghambur ke pelukanku. Melihat putriku yang telah tumbuh dewasa dengan begitu cantik, air mataku tumpah. Mata putri juga memerah. "Mama, terima kasih atas kerja kerasmu. Kita berhasil melakukannya bersama," balasku. Sebuah pesan masuk dari Baskara, memberitahu bahwa restoran sudah dipesan untuk pesta perayaan putri. Sesampainya di restoran, Baskara memberikan seikat mawar pada putri. "Putri ayah sudah besar, ya. Ini mawar pertama dari ayah di hari spesialmu." Ia begitu pandai merangkai kata-kata manis, seolah ia bukan orang yang anti-romantisme. Suasana terasa hangat dengan berkumpulnya seluruh keluarga besar. Mereka mengerumuni putri, membicarakan soal-soal UTBK tahun ini, lalu mulai saling memuji. Orang tuaku berkata bahwa aku beruntung menikah dengan Baskara yang pandai mencari uang, membuatku hidup enak di rumah. Mereka bilang pernikahanku adalah berkah karena telah menyelamatkan negara di kehidupan sebelumnya. Sementara itu, mertuaku menimpali bahwa aku adalah istri yang pandai mengurus rumah tangga dan menjaga kebersihan rumah, tidak seperti perempuan lain di luar sana yang hanya bisa memoles lipstik seolah habis memakan mangsanya. Baskara, dengan sombongnya, menyuruhku, "Coba kamu ke dapur, tanyakan kenapa makanannya belum keluar juga." Aku tidak bergerak dari kursiku dan dengan tenang berkata, "Aku mau cerai." Pesta makan malam itu sontak menjadi ladang pembantaian. Putri menangis histeris. "Mama, kenapa? Hari ini kan hari bahagia." Mertuaku, tak lagi memakai topengnya, berteriak di depan wajahku. "Sudah gila kamu? Setelah hidup enak dari hasil kerja keras anakku, sekarang setelah anakmu besar kamu mau minta cerai? Baru kali ini aku lihat perempuan tidak tahu diuntung." Orang tuaku memegang tanganku dan berbisik, "Jangan bodoh. Usiamu sudah lebih dari 40. Setelah cerai, memangnya kamu bisa menemukan laki-laki sebaik Baskara? Lagi pula putri sudah besar. Cepat minta maaf dan batalkan ucapanmu."
Baskara menatapku dengan mata membelalak, tak percaya. Kamu sudah gila? Apa salahku? Gara-gara aku tidak menemanimu ke lokasi ujian? Atau karena pagi tadi aku tidak memakai baju yang kamu pilihkan? Kenapa kamu suka sekali memperumit masalah? Di saat itu, aku justru merasa sangat tenang. Kuangkat gelas air dan kuteguk isinya sampai habis. Baskara, hari ini aku datang bukan untuk negosiasi, tapi untuk memberitahu. Rumah seharga 5 miliar itu aku tidak butuh, berikan saja setengahnya dalam bentuk tunai. Kamu mungkin tidak setuju, tapi aku punya bukti transfer cicilan rumah setengahnya setiap bulan ke rekeningmu. Buktinya lengkap. Mobilmu untukmu, mobilku untukku, tabungan kita bagi 2. Kalau tidak mau repot, aku akan menyewa pengacara untuk mengurusnya. Putri sudah dewasa, dia berhak memilih mau tinggal dengan siapa. Siapapun yang ia pilih, biaya hidup dan pendidikannya harus ditanggung berdua. Baskara mengerutkan kening, berpikir sejenak, lalu amarahnya meledak. Ia membanting gelas di meja hingga pecah. Aku tidak setuju. Menurutmu pembagian seperti itu adil? Awalnya, aku punya sedikit harapan bahwa ia tidak ingin kehilangan pernikahan ini. Tapi setelah mendengar kalimat itu, hatiku menjadi dingin sepenuhnya. Ia hanya sedang menghitung untung rugi. Di dalam hatinya, ia berpikir karena semua uang di rumah ini adalah hasil jerih payahnya, aku tidak berhak menerima sebanyak itu. Melihat perhitunganmu yang serapi ini, jangan-jangan kamu sudah punya laki-laki lain? Ucapannya merobek selapis tipis kesabaran terakhir di antara kami. Orang yang bersalahlah, yang biasanya paling pandai menuduh orang lain. Apa kamu tidak takut kalau aku beberkan semua kelakuanmu? Putri kita tidak akan mau melihat wajahmu lagi? Sesampainya di rumah, Baskara tidak berkata apa-apa. Ia mandi lalu bersembunyi di ruang kerja seolah ingin menghindari segalanya. Di lantai kamar mandi, pakaian dalam dan kaos kakinya berserakan. Klosetnya pun kotor. Pemandangan ini sudah kuhadapi selama lebih dari 10 tahun. Setiap hari, setelah ia mandi, aku akan membersihkan kamar mandi dan menyiapkan pakaian yang akan ia kenakan keesokan harinya di kepala tempat tidur. Dengan 2 jari, kujepit pakaian kotornya dan kulemparkan ke tempat sampah. Lalu, kuambil perlengkapan mandiku dan kututup pintu kamar mandi yang bau itu. Aku menempati kamar tidur utama sendirian. Malam itu, Putri datang ke kamarku membawa selimut. Mama, apa ayah selingkuh? Dari mana aku harus mulai bercerita? Sejak Putri kelas 3 SMP, ia mulai sering tidak pulang ke rumah. Pernah sekali, ia tidak pulang selama hampir sebulan. Saat itu, aku menemukan struk pembelian lipstik merek mewah keluaran terbaru dari Plaza Indonesia di saku celananya. Tentu saja itu bukan untukku. Saat kutanya, ia menjawab dengan percaya diri, itu hadiah untuk teman-teman kantor pas acara gathering. Semua rekan kerja perempuanku belikan satu. Lalu kenapa aku tidak dibelikan? Tanyaku. Ia menatapku dari atas ke bawah. Kamu kan tidak kerja, seharian di rumah saja. Mau pamer lipstik ke siapa? Lagi pula, aku kan sudah memberimu uang belanja. Kalau mau, beli saja sendiri. Kenapa semua harus lewat tanganku? Putri kami lahir prematur dan harus dirawat di inkubator selama lebih dari sebulan. Saat kecil, ia sangat rentan sakit. Terkena angin sedikit saja bisa langsung demam dan masuk rumah sakit. Saat itu, Baskara baru mulai meniti karier di perusahaan besar dan sangat sibuk. Mertuaku, dengan alasan kesehatan, tidak pernah mau membantu merawatnya sehari pun. Sejujurnya, mereka hanya tidak mau membantu karena meremehkanku yang melahirkan anak perempuan. Kehidupan yang berat itu terus berlanjut hingga Putri masuk SD. Aku berganti-ganti pekerjaan beberapa kali, tapi tidak pernah bertahan lama. Ketika bisnis Baskara mulai stabil, ia tidak tega melihat Putri harus ikut kelas penitipan anak seharian penuh. Ia berjanji padaku, kamu fokus saja urus Putri di rumah, cari uang biar jadi urusanku. Aku janji kamu dan Putri tidak akan hidup susah. Saat itu, perasaan di antara kami masih ada, jadi aku tidak menganggapnya janji kosong. Aku merasa itu adalah ucapan yang lebih bertanggung jawab daripada pengakuan cinta manapun. Maka, tanpa ragu, aku mencurahkan segalanya untuk keluarga. Ketika aku menemukan perselingkuhannya, aku hancur dan berniat untuk melawannya. Namun, saat itu aku mendapat kabar bahwa ada masalah dengan wali kelas Putri. Guru itu tidak hanya memiliki kehidupan pribadi yang bermasalah, tetapi juga sering melakukan kekerasan fisik pada murid-muridnya.
Orang tua murid lain menganggapnya sebagai hukuman tanda sayang dan berpikir wajar jika guru bersikap keras demi mempersiapkan anak-anak mereka yang akan menghadapi ujian akhir. Dipukul telapak tangannya karena nilai ujian jelek adalah hal biasa. Aku baru menyadari keseriusan masalah ini ketika Putri berkata, ia tidak mau pergi ke sekolah. Bahkan ada seorang siswa yang tulang rusuknya patah karena dipukul guru hanya karena mengobrol dengan teman sebangkunya saat pelajaran. Putri kebetulan sedang izin ke toilet saat guru itu memukuli murid tersebut di koridor. Ia bersembunyi di koridor, tak berani bersuara, dan baru kembali ke kelas setelah amarah guru itu reda. Para orang tua murid di kelas menandatangani petisi untuk meminta penggantian wali kelas. Namun, karena UTBK tinggal 1 semester lagi, psikologis anak-anak sangat terguncang. Aku segera mencari tempat les dan psikolog untuk Putri. Merasa tak berdaya, aku meminta bantuan Baskara. Apa kamu kenal psikolog yang bagus? Sepertinya kondisi Putri sedang tidak baik. Dari seberang telepon, terdengar suara perempuan yang manja. Baskara, kuenya sudah matang, nih, mau ditaburi gula halus lagi? Baskara panik dan membentakku di telepon. Mana aku kenal dokter, cari saja di internet. Kalau tidak bisa, suruh saja dia cuti sekolah. Kata-katanya keluar begitu saja, tapi setiap patah katanya menghantam jantungku. Aku tidak bertanya lebih jauh, dan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Malam harinya, aku menangis dalam diam sambil memeluk bantal, dan berjanji pada diri sendiri. Tahan. Tahan sampai Putri dewasa. Kalau hari itu tiba, aku akan hancurkan kamu. Aku tidak menceritakan semua detail ini pada Putri. Aku hanya memberinya jawaban yang ingin ia dengar. Iya. Tapi bagaimanapun, dia tetap ayahmu. Kalau ayah menemukan orang lain, kita harus membiarkannya mencari kebahagiaannya sendiri. Mama dan ayah mungkin memang tidak cocok dan jodoh kami sudah berakhir. Mendengar itu, mata Putri berkaca-kaca. Kalau begitu, apa sekarang aku tidak punya rumah lagi? Tidak, sayang. Ayah tetap ayahmu, dan mama tetap mamamu. Kamu bisa tinggal di rumah manapun yang kamu mau. Mama tidak akan melarangmu dekat dengan ayah hanya karena masalah kami. Sejujurnya, nanti saat ayah sudah tua, kamulah yang harus merawat dan mengurus pemakamannya. Itu adalah tanggung jawab hukum dan ikatan darah. Putri menyandarkan kepalanya di bahuku. Mama, aku kasihan sekali padamu. Perceraian ini akan menjadi pertarungan yang panjang. Aku tahu Baskara tidak akan mudah setuju, tapi aku sudah siap untuk segalanya. Keesokan paginya, Baskara bangun untuk minum air dan mendapati teko listrik kosong. Ia membuka botol air mineral dan meminumnya. Dari kamar mandi, aku mendengar suaranya yang kaget, diikuti suara sikat kloset. Lalu ia turun ke dapur, melihat meja makan yang bersih, dan menyadari bahwa aku tidak akan lagi menyiapkan sarapan untuknya seperti dulu. Kaos kaki bersih, spray yang kering karena dijemur, teko listrik yang selalu terisi, makanan yang disiapkan dengan hati, kloset dan wastafel yang selalu mengilap. Semua hal sepele itu membutuhkan kerja keras seseorang, dan orang itu bukan lagi aku. Kita perlu bicara. Baskara memanggilku saat aku sedang mencuci piring bekas telur mata sapiku. Aku tidak mau cerai. Putri sudah besar, kita tidak bisa membuatnya merasa tidak punya rumah. Kamu begini karena terlalu lama di rumah saja. Kalau memang sulit, coba kerja lagi. Nanti juga kamu tidak akan berpikiran aneh-aneh. Ekonomi sekarang sedang sulit, aku juga stres. Coba mengerti posisiku sedikit. Jangan bicarakan soal pembagian harta lagi. Semua yang kita punya kan nanti juga untuk Putri. Ia masih berpikir aku hanya sedang merajuk. Jangan mengalihkan inti masalahnya, aku mengingatkannya. Aku bisa saja menceritakan soal kamu dan perempuan itu. Kamu pikir aku tidak punya bukti? Aku penasaran siapa perempuan yang berhasil memikat Baskara. Jadi, aku diam-diam membuntuti mereka. Perempuan itu sangat berbeda dari bayanganku. Kukira ia adalah seorang wanita karier sukses yang bisa berdiskusi tentang pekerjaan dengan Baskara dan memiliki kesamaan dengannya. Ternyata bukan. Ia kecil, biasa saja, dengan kerutan halus di sekitar matanya dan rambut yang diikat kuncir kuda tinggi. Baskara membeli sebuah kue dari toko roti, meletakkannya di mobil, lalu mereka pergi ke pasar bersama. Sepertinya mereka sedang mempersiapkan sebuah perayaan. Dari balik jendela mobil, aku melihat tulisan di atas kue itu, dan jantungku seakan berhenti berdetak. Selamat 100 hari.
Mereka merayakan 100 hari hubungan mereka begitu meriah, lalu bagaimana dengan hari jadi kami, ulang tahun kami, atau hari Valentine? Hari-hari itu biasanya adalah hari di mana ia sibuk bekerja atau dinas keluar kota, atau hari di mana aku menghabiskan setengah hari memasak, lalu saat ia pulang, ia akan mengeluh makanan ini terlalu asin, dan makanan itu terlalu hambar. Aku juga sering ke pasar ini, tapi selalu sendirian. Ia tidak pernah sekalipun menemaniku berbelanja. Ia suka sekali makan lele, dan harga di pasar ini lebih murah daripada di supermarket, tapi tidak ada jasa membersihkannya. Pernah sekali, kantong plastik berisi lele tidak terikat dengan benar dan airnya tumpah di dalam mobil. Ia marah besar. Hemat, kenapa tidak beli saja yang sudah dibersihkan di supermarket? Kamu tahu biaya cuci mobil berapa? Hanya karena mau hemat beberapa ribu perak, jadi begini kan? Uang itu untuk dibelanjakan, bukan untuk dihemat. Kamu ini benar-benar tidak punya otak? Ya. Pusing aku melihatmu menghitung uang receh begitu. Dalam perjalanan pulang, ia menunjuk sebuah layar besar di pinggir jalan dan berkata dengan antusias, "Lihat itu. Itu ide dari perusahaan kita." Aku sedang sibuk membersihkan air lele yang tumpah di karpet mobil, dan pikiranku hanya tertuju pada di mana aku harus mencuci mobil. Saat aku mengangkat kepala, layarnya sudah berganti. Ketika aku bertanya ide apa, ia menjawab, "Sudahlah, kamu juga tidak akan mengerti. Kamu kan hanya bisa mengurus lele." Saat itu, aku belum sadar. Semua ucapannya dipenuhi dengan penghinaan terhadapku, terus-menerus mengingatkanku bahwa di matanya, aku tidak ada harganya. Aku memperhatikan mereka membeli bawang, daging sapi, tomat, dan terakhir, mereka mampir ke lapak ikan untuk membeli lele. Mereka tertawa bersama penjualnya, menawar harga dengan riang. Pemandangan yang sama, tapi jika mereka yang melakukannya, itu adalah potret kebahagiaan rumah tangga. Jika aku yang melakukannya, aku hanyalah seorang ibu-ibu pasar yang perhitungan. Sesuai dugaanku, Baskara marah besar. "Sekarang kamu mengancamku? Memangnya kenapa kalau kamu punya bukti?" Ia tak kuasa menahan diri dan mengangkat tangannya. Aku menatap lurus ke arah tamparan yang mungkin akan mendarat di pipiku. "Silakan. Menambah satu tuduhan KDRT tidak masalah buatku. Pukul saja. Satu tamparan, aku akan minta tambahan 1 miliar. Ia terduduk lemas di sofa, termangu. Apa kita harus sampai seperti ini? Aku melihat wajahnya berubah-ubah, tatapannya menggelap dan tak terduga. Aku bertanya pada diri sendiri, bagaimana aku bisa melakukan hal seberani ini? Rasa putus asa saat menemukan perselingkuhannya masih terasa begitu nyata. Selagi ia ragu, aku tak segan menuangkan minyak ke dalam api. "Tidak apa-apa kalau kamu tidak mau setuju cerai, tapi setahuku, anak perempuan itu juga sebentar lagi akan UTBK, kan? Aku bisa saja mengirim semua bukti ini ke suaminya. Toh, putriku sudah selesai ujian." Selama beberapa hari, Baskara tidak pulang. Mungkin sedang mendiskusikan strategi dengan kekasihnya. 3 hari kemudian, ia mengirim pesan, ia setuju cerai, tapi rumah tidak bisa dibagi 2. Sebagai gantinya, ia akan memberiku uang tunai 1,5 miliar. Jika aku setuju, prosesnya bisa segera dimulai. Tanpa ragu, aku langsung setuju. Setelah menemukan perselingkuhannya, aku diam-diam sudah mulai memindahkan aset. Baskara selalu berkata bahwa uang itu untuk dibelanjakan, bukan untuk ditabung. Jadi, saat ia menyombongkan diri karena menghasilkan banyak uang, ia tidak tahu bahwa aku telah menginvestasikan uang yang kukumpulkan selama bertahun-tahun ke reksadana dan secara legal memindahkannya atas nama putriku. Aku juga sudah membeli polis asuransi pensiun dalam jumlah besar untuk diriku sendiri. Uang yang tersisa di rekening bersama keluarga hanyalah sisa dari apa yang sudah kugunakan. Tuntutanku untuk mendapatkan setengah dari harta hanyalah strategi psikologis, seperti teori jendela pecah. Aku tahu ia tidak akan setuju. Jadi aku sengaja memberinya jalan keluar. Baskara lebih cemas dariku. Takut aku akan meledakkan skandal ini sebelum UTBK anak kekasihnya. Setelah masa mediasi selama sebulan, kami menerima akta cerai dari pengadilan. Saat keluar dari gedung pengadilan, ia terlihat hampa, sama sekali tidak tampak bahagia. Tiba-tiba aku merasa sedih. Bagaimana bisa perasaan yang dulu pernah ada akhirnya sampai pada titik di mana saling menatap saja sudah terasa muak? Wajahnya masih setampan dulu, tapi kini ditambah dengan gurat lelah dan rapuh seiring berjalannya waktu. Tiba-tiba ia mengajakku makan sebagai perpisahan. Ada restoran fusion baru, katanya makanannya enak,
pasti cocok dengan seleramu. Kita sudah bersama selama 20 tahun, setidaknya kita harus berpisah baik-baik. Aku menggeleng. Ini hanya perceraian, tidak perlu seremoni sebesar itu. Melalui kaca spion, kulihat ia berdiri terpaku di tempat itu untuk waktu yang lama. Jarang sekali aku melihatnya begitu bingung. Beberapa hari berikutnya, aku sibuk dengan persiapan pendaftaran kuliah Putri, mengurus surat-surat, bahkan mendaftar kelas yoga. Aku tak punya waktu untuk bersedih. Setelah sekian lama, aku bisa tidur siang dengan nyenyak. Saat bangun, matahari sudah terbenam. Sambil menatap senja di langit, aku menyalakan komputer. File-file itu sudah lama kusimpan, tapi aku tak pernah punya keberanian untuk melihatnya secara detail. Hari itu, aku masuk ke ruang kerjanya dan menemukan Baskara lupa keluar dari akun WhatsApp-nya di komputer. Aku melihat pesan-pesan yang ia kirimkan pada Riana. Takut ketahuan, aku buru-buru merekamnya dengan ponselku. Sekarang, aku bisa membuka pesan-pesan itu sebagai pihak ketiga. Baskara, malam ini aku makan malam di rumahmu, ya. Kangen mie instan rebus rasa soto buatanmu, kangen kamu juga. Riana, boleh, dong, mau menginap. Baskara, iya, malas pulang. Capek banget. Istriku sepertinya sedang menopause. Entah kenapa dia suka sekali meributkan hal-hal sepele. Aku dimarahi karena tidak sikat gigi sebelum tidur. Disuruh memisahkan baskom untuk mencuci daging dan buah. Riana, aduh, sabar ya, sini, biar aku elus-elus kepalanya. Aku ingat dengan jelas kejadian itu. Lampu teras sudah lama rusak, kalau hanya mengganti bohlam, aku bisa melakukannya sendiri. Tapi itu adalah lampu tanam di langit-langit, aku tidak tahu cara membukanya. Aku sudah berkali-kali memberitahunya, tapi ia hanya menjawab iya, nanti. Malam itu, saat aku sedang menjemur pakaian, tiang jemuran tiba-tiba patah dan menimpa diriku bersama tumpukan pakaian basah. Aku memanggil Baskara. Sayang, tolong bantu sebentar. Ia sedang tertawa-tawa sambil menatap ponselnya. Aku duduk di lantai teras yang gelap, menahan amarah, hingga akhirnya aku tidak tahan lagi dan berteriak, kamu ini tidak ada yang bisa diandalkan. Kerjamu hanya tertawa melihat ponsel itu, memangnya ada setan di dalamnya? Sudah berapa kali aku minta tolong betulkan lampu teras, tapi kamu pura-pura tidak dengar? Baskara menatapku dari atas ke bawah. Kamu kalau mengomel begitu mirip penyihir, tahu tidak? Masalah sepele saja diributkan berhari-hari. Aku bosan mendengarnya. Aku sedang sibuk, tidak lihat? Semakin kamu mengomel, semakin malas aku memperbaikinya. Biarkan saja rusak. Lagi pula aku tidak pernah pakai teras. Itu semua adalah hal-hal sepele, tetapi kumpulan hal sepele itulah yang cukup untuk membuat seseorang menjadi gila. Pesan-pesan mereka berdua semakin lama semakin vulgar. Riana, jangan tidur dengan istrimu, ya, aku cemburu. Baskara, tenang saja. Sudah lama aku tidak berhubungan dengannya. Dia sekarang sudah seperti biksu, aku juga tidak tertarik lagi. Saat Putri masih kecil, ada kalanya ia menginginkan hubungan suami istri di malam hari. Aku berkata padanya agar jangan mengganggu anak kami yang belum tidur nyenyak. Saat anak kami sudah tertidur lelap, ia sudah terlelap lebih dulu. Belakangan, kami mulai tidur terpisah karena pekerjaannya. Saat aku selesai membereskan rumah dan berbaring di tempat tidur, ia akan mengirim pesan WhatsApp, sini, aku tunggu. Aku akan membawa selimutku ke kamarnya, melakukan kewajibanku, lalu kembali membawa selimutku ke kamarku. Rasanya seperti selir yang baru saja menerima anugerah dari kaisar. Aku juga pernah ingin tidur sekamar dan seranjang dengannya. Tapi ia mengeluh aku menyetel suhu AC terlalu tinggi, dan aku tidak tahan dengan suara dengkurannya. Perlahan-lahan, aku kehilangan minat pada hal itu, dan hari demi hari kami semakin menjauh. Untuk beberapa waktu, menstruasiku tidak teratur. Kadang berlangsung selama 10 hingga 15 hari, kadang tidak datang selama 2 bulan. Aku berkata pada Baskara bahwa aku ingin pergi ke dokter dan memintanya untuk menemaniku. Tapi ia berkata sibuk dan tidak punya waktu, menyuruhku pergi dengan orang lain. Apakah aku benar-benar tidak bisa pergi ke rumah sakit sendirian? Sebenarnya bukan itu masalahnya, aku hanya takut dan merasa sendirian. Itu bukan masalah yang bisa diselesaikan hanya dengan ditemani seseorang. Hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada masalah serius, hanya ketidakseimbangan hormon. Dokter menasihatiku untuk tidak stres, karena jika seorang wanita stres, penyakit bisa timbul mulai dari payudara hingga rahim. Mengetahui hal ini, Baskara mengerutkan kening dan berkata,
pantas saja kamu dingin. Kalau sakit ya harus diobati. Sejak saat itu, dengan alasan aku harus menjaga tubuhku, ia tidak pernah lagi menyentuhku. Aku pun merasa lega. Ternyata, ia sudah kenyang di luar, makanya tidak berselera di rumah. Dalam pesan-pesan itu, mereka saling menggoda. Bahkan mengenang detail-detail di atas ranjang, bertingkah seperti sepasang kekasih yang baru dimabuk asmara, seolah dunia akan runtuh jika mereka terpisah sejenak. Aku mengirim semua pesan dan foto-foto yang telah kusimpan ke suami Riana. Menjelang hari pendaftaran universitas, Baskara menelepon dan berkata akan mengantar Putri. Saat aku bilang aku juga ingin ikut, ia berkata tidak mau melihat wajahku, aku hanya ingin membuatnya kesal. Selama perjalanan berjam-jam, ia beberapa kali berhenti untuk ke toilet karena sakit perut. Ia mengobrak-abrik mobil mencari obat, tapi tidak menemukannya. Lalu ia tersenyum canggung. Nanti di rest area harus beli obat. Aku penasaran, apakah Riana tidak menyiapkan hal-hal seperti ini untuknya? Kalau dipikir-pikir, wajar saja. Riana sekarang pasti sedang pusing mengurus dirinya sendiri. Terlibat dalam gugatan cerai, mana mungkin ia punya waktu untuk mengurus makan dan kehidupan Baskara? Suami Riana, begitu menerima kabar dariku, langsung pulang dari luar kota, menyeret Riana ke rumah orang tuanya, dan menuntut penjelasan. Orang tua Riana yang sudah sepuh, mengetahui perselingkuhan putrinya, hanya bisa tertunduk malu dan gemetar. Putri kami yang salah, kami serahkan padamu bagaimana mau menyelesaikannya? Mengetahui hal ini, Baskara marah besar dan berteriak padaku di telepon, Dewi, kamu kan sudah janji tidak akan ikut campur urusan mereka, kenapa sekarang kamu seperti ini? Habis manis sepah dibuang, aku tertawa. Aku bilang tidak akan memberitahunya sebelum UTBK. Aku tidak pernah janji tidak akan memberitahunya setelah UTBK selesai. Kalau aku tidak bilang, bagaimana aku bisa membantu kalian? Atau kamu rela jadi tameng untuk keluarga orang lain? Menikmati kesenangan bertemu diam-diam dengan istri orang? Aku tertawa penuh kemenangan. Dendam bertahun-tahun akhirnya sedikit terbalas. Baskara menggeram. Dasar perempuan picik. Dulu dan sekarang kamu sama saja, picik. Setelah kejadian itu, Baskara tentu saja tidak lagi berbicara padaku. Ia dan Putri duduk di depan, sementara aku di belakang. Ia mengeluarkan sebuah gaun berwarna merah muda dan memberikannya pada Putri. Ayah beli ini untukmu. Warna pink kesukaanmu, kan? Putri menerimanya lalu cemberut. Aku bukan anak kecil lagi. Sudah lama aku tidak suka warna pink. Norak, tahu. Ayah selalu bilang selera mama jelek, ternyata pilihan ayah begini. Kembalikan saja. Aku tidak mau. Ia terdiam sejenak, menunduk, dan tenggelam dalam pikirannya. Sudah berapa lama ia tidak terlibat dalam kehidupan putrinya? Kalimat yang sering ia lontarkan untuk mengejekku, kamu ini seleranya jelek sekali, akhirnya kembali pada dirinya sendiri, dan rasanya begitu menyakitkan. Musim gugur menjelang musim dingin. Baskara dan Riana menikah. Karena proses perceraian keduanya tidak mulus, pernikahan mereka dilangsungkan secara diam-diam. Riana sempat dipukuli oleh mantan suaminya, dan Baskara harus berlari menolongnya di tengah malam. Malam itu, Riana masuk ke rumah Baskara hanya dengan membawa sebuah koper kecil. Saat itu, aku sedang dalam perjalanan ke Bali. Mengetahui aku dan Baskara bercerai, orang tuaku berulang kali memarahiku. Di mata mereka, aku hanya sibuk menyiapkan 3 kali makan sehari, apa susahnya? Hidupku sepenuhnya bergantung pada Baskara. Bahkan ketika ia selingkuh, ibuku hanya berkata enteng, namanya juga laki-laki, semua begitu, nanti juga berubah. Kalau kamu marah-marah, paling dia cari perempuan lain, tutup mata sebelah saja. Tapi bagiku, itu tidak bisa. Selama bertahun-tahun, aku mencurahkan seluruh cintaku padanya. Aku tidak mengharapkan balasan, tapi aku juga tidak pernah merasa bahagia. Aku hampir tidak pernah beristirahat dengan benar. Merawat anak, mencuci, memasak, mengajari anak mengerjakan PR. Aku telah berjalan sendirian dalam kegelapan di begitu banyak malam yang sepi. Seburuk apapun masa depanku, tidak akan lebih buruk dari masa itu. Orang bilang Bali adalah kota untuk cinta yang singkat, tapi bagiku, cinta terbesar adalah saat bertemu dengan langit biru dan senyum ramah, saat menemukan kain tenun tradisional yang penuh warna, dan saat mendengar lagu cinta yang syahdu di bawah kelambu di malam hari. Namun, tak disangka, aku bertemu dengan seorang pria yang lebih muda. Mungkin karena pepatah jodoh tak akan kemana memengaruhiku, atau mungkin karena kesepian di dalam diriku sudah terlalu lama.
Aku duduk di sudut sebuah bar, memandangi kerumunan yang energik di lantai dansa dan lampu yang gemerlapan. Jantungku yang sudah lama tertidur seolah hidup kembali. Pria yang menyapaku berambut cepak, mengenakan pakaian olahraga, kalung perak berkilau, dan tas selempang. Ia terlihat sedikit pemberontak, tapi suaranya sangat tenang. "Mbak, mau minum bareng?" Apa yang terjadi setelahnya mengalir begitu saja. Ia mendorongku ke dinding. Tangannya menyelinap ke punggungku, dan dengan lihai membuka pengait braku. Tubuhku seolah meleleh oleh kehangatan tubuhnya. Ketika akhirnya ia mencapai dadaku, ia tersenyum puas. Ia menembus tubuhku, dan gelombang gairah terus datang silih berganti. Jiwaku seolah terbang tinggi ke langit. Aku merasakan tubuhku hidup kembali. Anak muda memang hebat, aku tak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Jauh lebih baik daripada mentimun layu. Di dalam kamar yang gelap, hanya matanya yang bersinar seperti bintang. Ia memerintah dengan tegas, "Mbak, buka matanya. Lihat aku. Namaku Randy." Aku mengerang pelan. Akan kuingat. Setelah tidur nyenyak yang sudah lama kurindukan, saat bangun Randy sudah tidak ada di sampingku. Kukira ia telah pergi, ternyata ia hanya keluar sebentar untuk membeli sarapan. Kecanggungan yang kubayangkan sama sekali tidak ada, yang ada justru kenyamanan yang tak terlukiskan. Seolah ada ikatan seperti teman lama di antara kami. Saat itu, sebuah pesan WhatsApp masuk dari sahabatku, Ana. "Woi, ada proyek besar. Dulu waktu kamu masih jadi ibu rumah tangga, aku ajak beberapa kali kamu selalu bilang tidak ada waktu. Kali ini jangan kabur." Aku baru sadar sudah cukup lama aku meninggalkan rumah. Kukirimkan padanya sebuah foto bersama Randy. Di dunia ini, pacaran adalah yang terbaik. Ana tertawa dan berkata tidak akan menggangguku, lalu bercanda bahwa akhirnya aku membuka hati. Ia bilang, dopamin dari jatuh cinta adalah obat terbaik, lebih manjur dari obat mental manapun. Mungkin kata-katanya menyentuh hatiku, atau mungkin ada perasaan tak bernama yang mendorongku untuk ingin melanjutkan hubungan dengan Randy. Sebenarnya, aku pernah goyah saat melakukan endoskopi setelah medical check-up. Perawat memintaku untuk mendapatkan tanda tangan wali, tapi aku bilang aku bisa melakukannya sendiri. Perawat muda itu menatapku sejenak. "Bu, sebaiknya tetap ditemani wali. Kalau terjadi apa-apa, kami tidak bisa bertanggung jawab. Keluarga ibu di mana? Orang tuaku sudah tua, putriku kuliah di luar kota, dan aku sudah bercerai dengan suamiku." Perawat itu menunduk dan menjawab, "Oh," ada rasa kasihan di matanya. Saat itulah aku berpikir, mungkin aku benar-benar harus mencari pasangan. Setelah sarapan, aku dan Randy pergi mendaki Gunung Batur bersama. Pemandu berkata, jika ada yang meninggal karena kekurangan oksigen di gunung, itu dianggap kematian alami dan mereka tidak bertanggung jawab. Semakin tinggi kami mendaki, gejala penyakit ketinggian semakin terasa. Randy selalu memegang tanganku erat-erat. Aku sudah menggunakan 6 kaleng oksigen portabel, tapi dadaku masih terasa sesak dan napasku terengah-engah. Semakin tinggi, pemandangannya semakin megah, tapi juga semakin berbahaya. Aku terpesona oleh pemandangan matahari terbit yang menyinari puncak gunung. Berdiri di depan padang rumput luas yang diselimuti kabut dan langit biru yang seolah bisa kugapai. Di ketinggian 1,717 meter di atas permukaan laut, detak jantung dan napasku semakin cepat, seluruh darah di tubuhku seolah mendidih. Randy berkata, tempat ini mungkin kekurangan oksigen, tapi tidak pernah kekurangan keyakinan. Melihat tatapan matanya yang penuh gairah, rasa kekurangan oksigenku seolah semakin parah. Tiba-tiba aku mencium bibirnya. "Randy, ayo kita pergi bersama." Ponselnya tiba-tiba berdering. Notifikasi pesan masuk bertubi-tubi, tapi ia hanya menekan tombol daya untuk mematikannya. Ia tersenyum meminta maaf. "Mbak, tadi bilang apa?" Aku kembali tenang. "Kita berpisah di sini saja." Randy bingung. Ia menjelaskan dengan serius, "Mbak, jangan salah paham. Aku benar-benar serius memikirkan masa depan denganmu. Mbak beda dari perempuan lain yang pernah kutemui. Ada sesuatu yang istimewa darimu, tapi aku tidak menginginkan itu." Perjalanan mendaki gunung ini menyadarkanku bahwa aku harus berani melangkah maju. Memandang gunung, laut, dan dunia, aku tidak ingin lagi mengurung diriku dalam hubungan yang sempit. Aku tidak ingin menjadi pendamping untuk anak yang sudah dewasa, atau duduk di samping orang tua sambil mengenang masa lalu. Setelah kembali ke rumah, aku menulis pengalaman perjalananku dan mengunggahnya di internet.
Banyak netizen yang memujiku sebagai wanita yang telah menemukan pencerahan hidup. Pada saat yang sama, aku mencari tahu tentang proyek besar yang disebutkan Anna. Ia telah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk bisnis fashion. Dulu, ia adalah pemain besar di pasar Tanah Abang dan telah mengumpulkan kekayaan yang cukup besar. Setelah hartanya mencapai tingkat tertentu, ambisinya pun tumbuh. Ia ingin menciptakan merek fashion kecilnya sendiri. Aku ketakutan dan memegang erat dompetku. Aku kan pemula di bidang ini. Kamu tidak sedang mencoba menipuku, kan? Sialan. Memangnya aku akan mengincar uang recehmu itu? Kita akan memulai bisnis online, dan aku mau kamu jadi modelnya. Kamu bagikan ceritamu, berikan keberanian pada para wanita parubaya yang terperangkap dalam rumah tangga untuk keluar dari lumpur. Aku tidak akan membuatmu rugi. Aku beri kamu 30% saham pabrik, dan komisi dari penjualan live commerce, yang kubutuhkan hanya kejujuranmu di depan kamera. Ini juga permintaan pribadiku. Mendengarnya berbicara seperti itu, rasanya tidak sopan jika aku tidak menunjukkan sedikit kesungguhan. Ini seluruh tabunganku, 5 miliar. Mungkin kamu tidak butuh, tapi ini tanda keseriusanku. Mataku berkaca-kaca. Matanya juga memerah. Nama mereknya apa? Tanyanya. Aku berpikir keras, hingga kepalaku pusing. Setelah berpikir sejenak, aku berkata, bagaimana kalau jati diri? Maka, kami mulai sibuk. Mencari pabrik, bertemu desainer, meninjau sampel, memilih bahan dan warna. Aku dan Anna mengurung diri di pabrik, terus-menerus mencoba pakaian, dan memperbaiki setiap detail kecil. Kami bolak-balik ke Tanah Abang, menjelajahi setiap toko, dan meneliti tren. Musim panas di Jakarta sangat panas dan lembab. Saat makan siang, seluruh tubuh kami basah kuyup seperti baru keluar dari air. Anna, tidak tahan dengan iklim di sini, menjadi sangat kurus. Aku pun tidak jauh berbeda. Poni yang rapi saat berangkat dari rumah, beberapa saat kemudian sudah lepek menempel di dahi. Tapi kami hanya saling menertawakan. Di mata kami berdua, ada api yang menyala lebih panas dari teriknya musim panas. Di tengah kesibukan, Baskara menelepon beberapa kali, tapi karena suara di sekitarku sangat bising, aku tidak mengangkatnya. Aku juga tidak meneleponnya kembali. Lagi pula itu bukan urusan hidup dan mati. Setelah kembali, aku sering mendengar kabar tentang Baskara. Sepertinya ia dan Riana tidak sebahagia yang dibayangkan. Romantisme pasangan parubaya terkikis oleh kenyataan. Berapa banyak energi yang tersisa untuk dicurahkan pada cinta? Riana bukan seorang perawan, jadi ia tahu betul betapa sulitnya mengurus rumah tangga. Tapi, ia jauh lebih santai dariku. Suatu hari, saat Baskara membuka rak sepatu untuk mengganti sepatunya, tumpukan sepatu yang penuh sesak berjatuhan. Ia marah dan berteriak, Riana, tidak bisakah kamu merapikan rak sepatu ini? Riana balas membentak, memangnya kamu tidak punya tangan, tidak punya kaki? Baskara berputar-putar. Akhirnya menemukan satu sandal di teras, dan satu lagi di bawah tempat tidur. Di kamar mandi, ada sebuah asbak besar penuh dengan puntung rokok basah. Puntung rokok yang basah berubah warna menjadi kekuningan dan mengeluarkan bau yang menyengat. Ia hampir pingsan mencium baunya. Ia termangu. Tanpa sadar, ia teringat pada mantan istrinya. Wanita yang selalu mengekor di belakangnya, merapikan sepatu, pakaian, dan bahkan satu puntung rokok pun akan langsung ia buang. Ia sudah terbiasa dilayani seperti itu hingga tidak pernah berpikir bahwa wanita itu mungkin lelah. Riana sangat berbeda. Baskara merasa rumah ini begitu asing. Pakaian kotor yang dilempar di atas sofa, tempat tidur yang tidak rapi, dapur yang berminyak. Ia terus-menerus merasa tidak nyaman. Riana hanya berkata, kalau tidak tahan, kerjakan saja sendiri. Aku malas. Baskara mulai meragukan keputusannya. Mengapa dulu ia memilih Riana yang tidak ada apa-apanya dibandingkan mantan istrinya? Yang paling membuatnya pusing adalah masalah uang. Gaji belum masuk, Riana sudah meminta uang. Dulu, ia tidak tahu kalau wanita bisa menghabiskan begitu banyak uang untuk pakaian, tas, dan aksesori. Setelah beberapa kali, Baskara mulai kesal dan bertanya, kamu sudah hidup setengah abad, memangnya tidak punya tabungan sepeser pun? Kamu anggap aku mesin ATM? Riana menjawab seolah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Beraninya kamu menyentuh uangku? Tentu saja itu untuk anakku. Aku kan ikut denganmu, jadi wajar kalau kamu yang menanggung biaya hidupku. Jadi laki-laki kok mengincar uang pesangon dari mantan suami? Tidak tahu malu? Baskara kehilangan kata-kata. Benar juga.
Jika seorang pria tidak bisa bertanggung jawab secara finansial dan tidak memberikan nilai tambah dalam hidup, apa gunanya dia? Tapi dulu, dari mana datangnya rasa superioritasnya itu? Bertemu kembali dengan Baskara adalah hal yang sama sekali tidak kuduga. Ia berdiri di samping tempat sampah di bawah apartemenku, menatap ke arah jendela di atas. Melihatku turun, matanya berbinar gembira. Aku menyapanya dengan sopan. Menunggu siapa? Ada teman yang tinggal di sini? Aku menunggumu, katanya. Aku bertanya ada urusan apa. Ia bilang ada hal yang perlu didiskusikan tentang Putri. Aku tidak menolak dan mengikutinya masuk ke mobil. Mobil berhenti di depan sebuah restoran barat. Di dalam restoran, lilin-lilin menyala redup dan alunan piano terdengar merdu. Udara dipenuhi dengan suasana romantis. Baskara membimbingku ke meja dan memperkenalkan dengan senyum ceria. Restoran ini harus reservasi dulu. Aku sudah pesankan sup daging sapi anggur dan salad ayam black truffle kesukaanmu. Ia memberi isyarat pada staf untuk membawakan seikat mawar yang sudah disiapkan dan memberikannya padaku. Aku melihatnya begitu antusias dan bersemangat. Seolah tidak pernah ada pertengkaran, perpisahan, atau perpecahan di antara kami. Seolah seikat bunga bisa menutupi segalanya. Dewi, ayo kita rujuk. Aku membelalakan mata menatapnya. Sepertinya otaknya bermasalah. Aku sudah putus dengan Riana. Kami bahkan belum mendaftarkan pernikahan. Oh, begitu. Pernikahan di usia senja, saat rambut mulai memutih, memang sulit untuk menyatukan hati dua orang yang bertemu di tengah jalan. Aku menghela napas dan membuka mulut. Anda sudah gila? Menggunakan Putri sebagai alasan untuk menemuiku, lalu sekarang mengajak rujuk? Dari mana datangnya kepercayaan diri Anda itu? Ia sepertinya sudah menduga aku akan bereaksi dingin seperti ini, dan terlihat sudah mempersiapkan diri dengan matang. Pikirkanlah Putri. Aku yakin dia juga ingin kita kembali bersama. Selama ini, aku juga sudah banyak berpikir, aku memang egois. Seharusnya aku tidak mengikatmu dengan nama keluarga. Mulai sekarang, lakukan apapun yang kamu mau. Aku akan mengurangi pekerjaanku dan menghabiskan lebih banyak waktu denganmu. Sebenarnya, selama 20 tahun kita bersama, hampir tidak ada waktu yang benar-benar hanya untuk kita berdua. Suaranya dipenuhi kerinduan akan masa lalu. Dulu, kamulah yang paling baik padaku. Aku menganggap perhatianmu sebagai hal yang biasa. Aku pikir sudah seharusnya kamu mengekor di belakangku dan berputar di sekelilingku. Aku sadar aku benar-benar salah. Aku hanya berpikir untuk mencari banyak uang, pindah ke rumah yang lebih besar, dan memberikan kehidupan yang lebih baik untukmu dan Putri. Semua ini salah Riana. Dia yang menggodaku, membuatku selangkah demi selangkah terjerumus ke jalan yang salah. Mendengar itu, aku merasa mual. Di dunia ini, tidak semua hal bisa kembali seperti semula hanya dengan kata maaf. Bagi saya dan bagi Riana, Anda bukanlah pria yang baik. Anda selalu menempatkan diri Anda di atas dan mengkritik kami dari sudut pandang orang ketiga. Menurut Anda, jika saya tidak patuh, saya akan menjadi seperti Riana, kan? Sebenarnya, orang yang paling egois dan dingin adalah Anda. Dan juga yang paling munafik. Selalu merasa seluruh dunia berutang pada Anda. Sifat itu akan Anda bawa seumur hidup. Sampai Anda tua dan kesepian. Tak disangka, ia tidak membantah. Sikapnya menjadi lebih rendah hati, dan suaranya nyaris memohon. Kamu juga sudah puas bermain-main, kan? Dalam beberapa hal, kita impas. Aku tidak menyalahkanmu. Setelah berkeliling, akhirnya kamu sadar bahwa kamu sendirian, dan satu-satunya orang yang bisa menerimamu hanyalah aku. Aku tertawa karena marah. Anda sadar tidak dengan apa yang Anda bicarakan? Anda selingkuh saat masih menikah, dan saya menjalin hubungan saat sudah lajang. Bagaimana bisa impas? Tahun-tahun yang saya sia-siakan, karena Anda tidak akan pernah bisa kembali. Mulai sekarang, jangan coba-coba menemuiku dengan alasan Putri. Putri sudah dewasa, jika ada apa-apa, dia akan mencariku sendiri. Selesai bicara, aku berbalik dan berjalan pergi. Dari balik jendela kaca, kulihat Baskara menelungkupkan kepalanya di meja, sepertinya terisak. Di hari pembukaan. Pakaian belum dipajang, tapi siaran langsung kami sudah menarik perhatian banyak wanita yang memiliki perasaan senasib. Berbeda dari penjual online lainnya, aku tidak memperkenalkan produk. Aku hanya terus-menerus mencoba dan melepas sampel produk. Aku terus bercerita tentang puluhan tahun terakhir hidupku, mengubah ruang siaran langsung menjadi panggung talk show.
Saudari-saudari sekalian, kalian tidak perlu mengasihaniku. Hidupku selalu dan akan selalu dipenuhi oleh sinar matahari dan cahaya bulan. Aku akan menatap kembang api, menanam bunga, minum anggur, dan terkadang, aku juga punya ambisi besar. Untuk semua wanita parubaya di depan layar, selama kerutan tidak merasuk ke dalam hatimu, kalian akan selalu bersinar seperti berlian. Jika kalian menghadapi keputusan sulit dalam pernikahan, tanyakan pada diri sendiri, apakah menjadi kuat sendirian lebih baik daripada kebersamaan sesaat yang penuh kepalsuan? Kita semua harus berani hidup menjadi diri kita yang sejati. Hidup menjadi diri sendiri. Itulah makna dari merek yang kami ciptakan. Jati diri, Ana. Di belakang kamera, terus mengacungkan jempolnya, memuji. Produk andalan kami terjual lebih dari 10.000 buah hanya dalam satu malam. Setelah siaran selesai, aku dan Ana pergi makan bubur. Ia bertanya apa yang kurasakan saat mengucapkan kata-kata itu. Kalau terlalu sedih, kedepannya kita jangan pakai cara ini lagi. Aku yang salah pikir. Aku tidak tega melihatmu harus mengorek luka lama. Sakit, kan? Aku melihat kekhawatiran yang tulus di matanya, dan mengangguk jujur. Jujur, agak sedih sedikit. Tapi sekarang aku lebih penasaran, kita untung berapa? Coba lihat data penjualan di back office. Sialan loh.